Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat siswa-siswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kami channel Masrina 04 dengan segmen mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sahabat siswa-siswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada titik fokus, yakni yang pertama definisi Al-Quran, yang kedua definisi hadis, yang ketiga fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang keempat kandungan Quran surat An-Nisa surah keempat ayat ke-59 dan Quran surat An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang kelima, alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Selanjutnya, yakni definisi Al-Quran. Al-Quran adalah dalam istilah qara'a yaqra'u qira'atan, Quran yang artinya membaca. Dalam segi terminologi adalah kalamullah yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya bisa berfungsi sebagai ibadah. Secara etimologis, hadis artinya bahal baru, kabar artinya berita. Hadis juga dapat diartikan sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan, diam-diam atau sifat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, definisi hadis. Hadis juga berarti berita, yaitu suatu berita dan diperbincangkan dengan perpindahan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah isyarat ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Selanjutnya, yakni fungsi hadis. Fungsi hadis terdapat 6 poin. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulangi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya, Islam itu didirikan dengan 5 pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Poin yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang samar dalam Al-Quran. Yang keempat, perinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan dalam garis besar. Yang kelima, yakni batas apa yang ada dalam Al-Quran. Yang keenam, memperluas maksud dari sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran terdapat 4 poin. Yang pertama, memperkuatkan hukum. Ada yang sudah dalam Al-Quran. Yang kedua, perinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau gelombang ataupun umum. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi Al-Quran yang bersifat umum. Selanjutnya, yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, bayan at-tariri atau takdiri. Yang kedua, bayan tafsiri. Yang ketiga, tasri atau jidah. Yang keempat, bayanut takri atau
atau An-Naskah. Selanjutnya, kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa perintah kepada umat muslim yang beriman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada Al-Quran surat An-Nisa ini berarti ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar karena ketaatan itu dah harga mati. Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini juga disebutkan, jika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat ditemukan, maka kembalikanlah nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti benar-benar beriman kepada Allah, Rasul dan hari kemudian. Sedangkan Quran surat An-Nahl ayat 64 yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi Al-Quran, yaitu sebagai dasar pedoman yang membuka pikiran mereka untuk dapat dalam kebenaran atau bimbingan dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi umatnya, agar Nabi SAW dapat menjelaskan persoalan yang mereka ragukan atau tidak dipercayai, sehingga mereka melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Di samping itu, Al-Quran sebagai petunjuk yang dibimbing umatnya kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sedangkan Al-Quran juga sebagai pedoman dalam bimbingan dalam hidup di dunia dan bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pembahasan. Taat kepada Allah berarti setiap mukmin harus melaksanakan perintahnya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya, karena apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung maslahat atau kebaikan, dan yang dilarang itu mengandung mudarat. Apa itu? Yaitu keburukan. Dan bersikap taat seharusnya berkataan perbaikan itu contohnya berlaku. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, beribadah dan berpuasa. Yang ketiga, bersedekah. Selanjutnya, alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam samsiyah? Alif lam samsiyah adalah huruf alif dan lam bertemu dengan samsiyah. Adapun ciri-cirinya huruf alif lam samsiyah yaitu berada dalam tanda tasdid yang ada di bagian atasnya huruf samsiyah, yakni tasdid yang diberikan karena terjadinya hukum pertemuan antara huruf hijaiyah alif lam dan juga huruf samsiyah. Contohnya at-takasur yaitu alif lam bertemu dengan ta. Selanjutnya yakni alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah hukum bacaan alif lam mati atau sukun yang tidak luluh dari 14 huruf hijaiyah tersebut harus alif lam qamariyah yang ada di depannya. Ciri-ciri alif lam qamariyah: yang pertama, alif lamnya terdapat harakat sukun. Yang kedua, huruf setelah alif lam tidak terdapat harakat tasdid. Yang ketiga, cara pembacaannya ijhar. Contoh alif lam qamariyah. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu zalikal kitab, bisa diinikan alif lam bertemu dengan kaf. Itu hukum bacaan alif lam qamariyah. Yang kedua, ada alhamdulillahirabbil alamin, alif lam ketemu dengan ha. Selanjutnya itu
wa hadzal baladil amin. Alif lam bertemu dengan ba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.